Makanya seorang muslim harusnya memuliakan hari Jumat ini. Jumat punya banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Di antaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya Adam diciptakan di hari Jumat. Ya. Dan juga kalau tidak salah dia diturunkan di bumi hari Jumat dan meninggal pada hari Jumat. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Riwayat lain mengatakan kalau tiba Jumat, maka seluruh hewan-hewan menengadahkan kepala mereka ke langit sambil menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau mereka melihat sampai terbit matahari tidak ditiup sangkakala, berarti kiamat tidak terjadi. Ya, karena memang Jumat itu hari yang Allah tentukan khusus dipilih sebagai hari yang mulia bagi umat Muhammad SAW, sekaligus juga sebagai penentu hari kiamat. Dan Jumat ini dianjurkan sekali setiap muslim menjadikannya sebagai hari raya, berarti hari kegembiraan. Menggunakan pakaian yang bagus, menyiapkan makanan yang enak, ya, beribadah yang lebih bagus dari hari-hari yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan antara Jumat ke Jumat yang setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya. Jumat yang dijadikan tolok ukur gitu. Dan kita tahu juga keutamaan banyak sekali tentang orang, atau terutama kaum laki-laki yang pergi sholat Jumat. Ya. Siapa yang bersuci di rumahnya dengan sebersih-bersihnya, mandi yang bersih, kemudian dia menggunakan pakaian terbaiknya, kemudian dia menggunakan wangi-wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain dia menggunakan minyak untuk menyisir rambutnya dengan rapi. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Jadi kalau memang sudah penuh saf, ya dia saf belakang. Kemudian dia mendengarkan khutbah yang disampaikan, lalu dia sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi pembersihan dosa diberikan oleh Allah SWT pada hari Jumat itu. Ya. Maka sangat baik tentunya kalau orang menggunakan hari-hari ini sebagai hari libur. Sebagai hari liburnya, kalau misalnya orang punya perusahaan segala macam, itu sangat bagus kalau dia pilih. Misalnya kalau Sabtu Ahad diganti Kamis sama Jumat misalnya. Ya. Dan itu satu hal yang baik. Atau hari Jumat itu diberikanlah kelebihan-kelebihan, mungkin memberikan makan ya, kepada para pegawai atau apa sajalah. Mungkin itu adalah termasuk hal yang positif untuk merayakan hari Jumat itu. Dan tentu keutamaan hari Jumat sangat banyak, tapi ini diantaranya. Kemudian makna daripada sebelum Yahudi dan Nasrani, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari mereka, dan Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari mereka, dan aku diberikan petunjuk untuk memilih hari Jumat. Jadi makna sebelum kalian, maksudnya sebelum kalian dipilihkan Jumat oleh Allah, mereka sudah milih duluan. Yahudi minta Sabtu, Nasrani minta Ahad, seperti itulah. Oleh karena itu sabda Nabi SAW tadi, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani Ahad, dan aku diberi petunjuk untuk memilih hari Jumat. Kemudian disebutkanlah salah satu keutamaan hari Jumat di sini. Ini bisa terikutkan dengan poin keempat tadi ya sebenarnya. Di dalamnya terdapat satu waktu yang bila seorang hamba memohon kebaikan kepada Allah di dalamnya, maka dia Allah pasti mengabulkan permohonannya. Jadi maksudnya di Jumat itu ada Allah khususkan di mana pasti diijabah doa. Tentu di sini teman-teman cukup banyak riwayat, tapi di antara riwayat yang menjelaskan adalah hari Jumat hari yang diijabah doa. Itu ada sebuah hadis. Berarti menandakan sepanjang hari Jumat diijabah doa. Jadi ini pendapat yang lebih tepat tentunya. Sementara ada dua buah hadis, yang satu riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam An-Nasai. Imam Muslim mengatakan atau disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, hari Jumat tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah sama Allah, dan fokuslah berdoa pada saat khatib lagi di mimbar di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya para khatib-khatib umumnya pasti berdoa di khutbah kedua. Karena memang ini waktu mustajab. Tapi bukan berarti hari Jumat tidak diijabah, sepanjang hari diijabah. Tapi ini lebih pasti dan lebih tepat, ya. Atau mungkin bisa dikatakan waktu yang lebih diunggulkan untuk diijabah. Riwayat yang kedua, riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW Jumat ada 12 waktu. Ya kalau kita mungkin sekarang 12 jam lah ya, dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali diijabah sama Allah. Maksudnya sepanjang Jumat itu. Dan fokuslah berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi intinya semuanya waktu mustajab. Tapi dua waktu ini semestinya seorang muslim lebih fokus lagi untuk berdoa. Laki-laki dan perempuan tentunya. Perempuan pun begitu.
pada saat dia tidak sholat Jumat di masjid pun, karena sunnah boleh dia sholat Jumat di masjidnya, tapi dia tidak wajib, bukan seperti laki-laki, cuma boleh saja. Makanya di Masjid Haram Mekah sama Madinah tidak dilarang wanita masuk di masjid kalau hari Jumat. Bahkan di Madinah sama sekali tidak diubah tempat sholatnya wanita itu, dibiarkan mereka kalau masuk, karena punya keutamaan dua masjid ini. Tapi lebih afdal dia sholat duhur, gitu ya. Cuma karena Mekah sama Madinah punya keutamaan. Dan kalaupun tidak hadir ibu-ibu di masjid, tetap dia bisa, kalau dia dengarkan sekarang seperti ada mikrofon pengeras suara terdengar. Pokoknya dari khutbah kedua, ya, mulai masuk khatib duduk lalu berdiri khutbah kedua sampai iqamah salat, ini waktu mustajab. Kemudian juga habis asar sampai terbenam matahari. Ini saran saya Bapak Ibu, ya, kalau pas tiba sore habis asar Jumat seperti pas kemarin, kita kan ini Sabtu ya, kemarin sore, maka sudah lowongkan duduk, walaupun cuma 10 menit berdoa kepada Allah SWT, terutama pada saat menjelang terbenam matahari. Lowongin waktu, sudah sejam sebelum maghrib, duduk, angkat tangan ke langit, menghadap kiblat, tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Bapak Ibu digoda oleh syaitan mengatakan, kan sekarang badan saya sehat, keluarga saya juga semuanya baik-baik saja, pekerjaan saya baik-baik saja, berarti apa yang saya mau doa? Berdoa sama Allah. Ingat, saya pernah ulangi dan saya sering ulangi itu, berulang saya ulangi ini, kalau dalam bab doa lebih afdal dan lebih besar pahalanya, lebih Allah cintai seseorang itu memohon kepada Allah agar nikmat Allah dipertahankan, daripada musibah datang baru dia mohon dikeluarkan dari musibah itu. Jadi kita lagi sehat, lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankan kesehatan saya ini, ya, pertahankan kebahagiaan rumah tangga ini, ya, pertahankan keuntungan perusahaan ini. Itu lebih afdal daripada nanti sudah sakit baru minta disembuhkan. Memang baik kita minta disembuhkan, tapi sebelum itu mempertahankan nikmat lebih didahulukan daripada minta jalan keluar dari permasalahan. Oleh karena itu, justru dalam keadaan kita lagi puncak-puncaknya nikmat, di situ kita harus berdoa. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Justru berdoa di waktu-waktu ini akan membuat, kalau kita lagi ada musibah, naudzubillah, cobaan, maka mudah sekali kita berdoa, ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Karena waktu kita lagi lapang, kita sering berdoa. Nah, termasuk sekarang Ramadan ini tempat-tempat mustajab doa, waktu mustajab doa. Apalagi kalau berkumpul antara Jumat dengan Ramadan, ya, Jumat di Ramadan, kayak Jumat yang kemarin misalnya, itu luar biasa. Nah, jangan disia-siakan ini, karena kita waktu akhir, waktu asar, itu hari Jumat, bertemu dengan waktu menjelang buka puasa. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya waktu mustajab saat dia berbuka puasa. Maka ini juga maksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon selalu agar dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Di Ramadan ini ada pembebasan dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan ini ada pembebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba tertentu dari api neraka. Ya, dan itu terjadi di setiap malamnya. Pembebasan artinya, kata ulama, atau utaqa minan nar, bahasa Arabnya, itu berarti dia akan dihapus namanya secara abadi dari neraka. Artinya, kata sebagian ulama, setelah, kalau Allah ijabah dia di Ramadan dimasukkan dalam orang yang dihapus dari api neraka, setelah Ramadan dia tidak akan buat dosa lagi. Allah jaga dia, sudah menjadi ahli surga.